Cilegon merupakan wilayah barat Pulau Jawa sebagai kawasan industri yang menjadi aset strategis nasional. Dalam hiruk-pikuk dan modernitas kawasan industri, ternyata kota Cilegon memiliki folklore berupa cerita rakyat tentang Masjid Sumpah Terate Udik. Cerita rakyat tentang Masjid Sumpah Terate Udik menjadi bagian dari jenis folklore lisan. Karena bentuknya murni lisan serta menjadi cerita rakyat yang disebarluaskan dan diwariskan secara turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maulia Rahmawati dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya sedang berada di Masjid Sumpah Terate Udik yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, lingkungan Terate Udik RT 2 RW 2, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Masjid ini letaknya tepat berada di tengah-tengah perkampungan. Ini berjarak sekitar 10 meter dari ruas jalan dan sekitar 1 km dari pusat pemerintahan Kota Cilegon. Di sini saya akan memperkenalkan Masjid Sumpah Terate Udik. Lebih lanjutnya, mari kita cari tahu. Masjid fenomenal yang sering disebut Masjid Sumpah Terate Udik telah dikeramatkan oleh masyarakat Cilegon. Masjid Sumpah Terate Udik memiliki bangunan yang terlihat kuno. Ternyata menurut masyarakat setempat dikatakan bahwa Masjid Sumpah ini telah berdiri dari sebelum Kerajaan Banten. Jika dilihat dari struktur bangunan Masjid Sumpah Terate Udik ini, tampak mahkota atau kubah masjid yang berbentuk mamolo atau bertingkat 5, seperti halnya Masjid Agung Banten dan Masjid Kuno Nusantara yang memiliki makna filosofi yaitu ajakan melaksanakan 5 rukun Islam dan bisa juga dimaknai dengan ajakan menunaikan sholat wajib 5 waktu dalam sehari. Struktur bangunan yang mengandung filosofi lainnya adalah pintu yang tingginya hanya sekitar 1,5 meter, sehingga orang yang memasuki masjid yang ini harus menundukkan kepalanya, yang maknanya ketika hendak beribadah kita harus merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Selain itu, Masjid Terate Udik ini memiliki tempat wudhu yang tidak menggunakan keran seperti masjid-masjid zaman sekarang, tetapi masjid ini masih menggunakan kolam seperti zaman dahulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya Maulia Rahmawati dari mahasiswa Untirta, ingin mewawancarai Ibu mengenai sejarah Masjid Sumpah Terate Udik. Apakah boleh Bu? Ya boleh, silakan ya. Oh ya baik Bu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Nama Ibu Sumiro. Ibu di sini udah lama tinggal di sini? Iya sudah lama. Oke, dari sejak lahir ya Bu berarti? Iya. Dan penduduk asli di sini juga? Asli orang sini. Oh iya Bu, kalau boleh tahu saya izin bertanya, masjid ini kira-kira berdirinya sejak kapan ya Bu? Berdirinya sebelum Kesultanan Banten. Masjid ini cukup tua. Oh, jadi masjid ini sudah dari zaman sebelum Kerajaan Banten didirikan ya Bu? Iya. Terus kalau misalnya untuk sejarahnya sendiri Bu, ada nggak sih ceritanya gitu Bu? Oh iya, sejarahnya masjid ini ada kesesumpahan itu ya Neng ya. Terus disaksikan oleh masyarakat gitu. Jadi disaksinya tuh di dalam masjid itu bareng masyarakat kayak rundingan gitu ya Bu. Musyawarah gitu. Jadi setiap kok ada permasalahan didiriinnya di rundinginnya di masjid itu gitu ya Bu. Betul. Terus kalau misal kita udah mufakat di situ gitu ya Bu, kan pasti tujuan kita tuh mau minta solusinya gitu. Banyak gak sih Bu yang kayak solusinya dapat gitu abis kita melakukan sumpah di masjid itu? Solusinya
dapat nggak gitu kalau udah iya dapat. Ibu bilang kalau misalnya kita udah mufakat di situ kayak dapat solusinya gitu. Dari sekian banyaknya permasalahan yang diselesaikan di masjid itu, kira-kira dapat terselesaikan nggak ya Bu? Ya insya Allah dapat diselesaikan jalan keluarnya. Apa tuh sumpah masjid itu diselesaikan oleh masyarakat. Oh jadi melibatkan di dalam permusyawaratan itu melibatkan Allah juga di sini gitu. Terus kan masjid ini sudah cukup tua ya Bu. Pastinya banyak kayak misal kalau di Banten banyak dikunjungi gitu oleh pendatang lain atau daerah lain. Kalau masjid ini kira-kira sama juga atau enggak ya Bu? Iya sama, banyak yang mengunjungi masyarakat lain gitu. Jadi kalau masyarakat lain kesini tuh biasanya cuma untuk bersumpah atau sambil melakukan ibadah juga apa gitu? Iya sambil beribadah, sambil apa tuh namanya sejarahnya masalah masjid itu. Kayak penelitian gitu ya Bu. Iya. Kan tadi kata Ibu banyak ramai pengunjung suka datang ke masjid ini. Terus ada nggak sih Bu kayak aturan khusus dari masjid ini untuk pengunjung yang datang? Iya, yang aturannya jangan sembarangan Neng, karena masjid ini sangat masjid keramat, tidak boleh mengambilkan video gitu. Oh jadi nggak boleh asal jepret-jepret gitu ya Bu ya. Jadi harus beradab kitanya gitu ya, sikapnya harus baik gitu Pak ya Bu. Terus untuk masjid ini dilestarikan nggak sih Bu sama masyarakat setempat kayak dijaga dari segi kebersihannya? Iya dijaga, dilestarikan gitu. Oh biar tetap terjaga gitu ya keaslian dari masjid Sumpah ini. Terus dari segi bangunannya gitu Bu, kok tidak renovasi gitu? Kenapa ya Bu? Ya itu namanya dulu sejarahnya gitu ya, harus asal mulanya gitu. Jadi nggak boleh ada yang dirubah gitu. Tidak ada yang dirubah biar sejarah dulunya. Gitu. Biar ada ciri khasnya gitu ya. Jadi saya juga tadi udah melihat keadaan masjidnya cukup unik ya Bu, karena ada bangunannya, terus tempat duduknya masih sangat kayak zaman dahulu ya. Jadi tidak pakai keran, jadi masih menggayung gitu ya Bu ya. Saya sangat tertarik sekali Bu sama sejarah Masjid Sumpah Ternate unik ini, karena menurut saya masjid ini sangat unik dari masjid yang lain. Selain bangunan yang dibangun tua, terus juga memiliki kilas balik cerita yang sangat baik lah gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancarai ke Ibu. Saya terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya Bu, terima kasih Bu.